Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimas Aspanel dari kelas 1A Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsep dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara, secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan. Kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau atau antara. Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Secara etimologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ibaratkan diri Anda sebagai individu. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua ada menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama adalah latar belakang historis wawasan Nusantara. Sebelum keluarnya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada organisasi 1939. Setelah keluarnya Deklarasi Juanda 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat, Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ardonasi 1939 mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Yang ketiga adalah latar belakang politis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah Gas Besar Haluan Negara sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, dan 1988, 1993, dan 1998. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Dinamika yang berkembang, jika pada masa lalu penguasa wilayah dilakukan dengan penduduk militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Selanjutnya ada mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain bercirikan negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau, jarak utara ke selatan 1.888 km, dan jarak timur ke barat 5.110 km, terletak di antara dua benua dan dua samudra. Terletak pada garis khatulistiwa, berada pada iklim tropis dengan dua musim, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik, berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141
derajat bujur timur. Wilayah yang subur, kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam lainnya. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan. Yang pertama ada memiliki keragaman ras, yang kedua ada memiliki keragaman agama, yang ketiga ada memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan publik, bahwa kedaulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah dan ruang hidup. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan memiliki bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang ketiga ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu perkehidupan bangsa, harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Que onda su pecho arriba, las manos, caballo moreno, pelete.